RT, terus DKM. Ini cuma orang ya Pak Des ya. Ini kan DKM. Ini ketawanya agak serius ini. Jadi memang jadi omongan orang. Makanya, tapi ya beruntung Pak Des ini. Kalau dirasain orang kan dosanya berkurang. Tapi kalau ulama dulu, ketika ada orang ngerasain kita, berterima kasih. Jadi nggak sebatas alhamdulillah saya dosanya diampuni, tapi terima kasih sama yang ngomong. Jadi dulu ada ulama begini, setiap kali ada orang yang ngomongin dirinya, itu selalu nyiapin hadiah. Jadi di rumah udah nyiapin hadiah tuh. Ada beras sekilo, ada ayam, ada kambing, ada apa ya. Ada yang laporan santrinya, Syekh, ini Mas Agus kemarin ngomongin Syekh, katanya Syekh itu begini. Ini beras kasih Mas Agus, bilangin terima kasih. Ada yang ngomong lagi begitu. Jadi ke Pak RT begitu Pak RT. Siap. Nanti saya yang siap tiap hari ngomongin lagi. Jadi begitu Pak. Nanti kan tiap hari saya dapat hadiah. Tapi ulama dulu luar biasa ya, Masya Allah. Jadi benar-benar bersyukur banget kalau dosanya diampuni. Kalau kita kan malah marah ya. Ngomong apa dia? Saya samperin rumahnya. Kan begitu ya. Kalau ulama nyiapin hadiah. Kalau saya enggak, jangan. Kalau saya enggak, saya cuma cerita doang saya enggak sanggup begitu. Ya Allah Gusti. Jadi mulai setelah ini lebih halal, besok kita harus lebih memprioritaskan rasa yang kita tumbuhkan dalam hati kita itu saling mencintai. Jangan saling membenci. Bismillah ya. Bismillah. Jangan ngomongin orang lagi. Itu hal bihalal. Kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darina amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah Hidayah. Ini masih pertama ya. Masih muqaddimah pala ya. Kemarin baru sampai wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Salat salam semoga tercurahkan keharibaan seorang manusia sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah. Jadi sebaik-baik makhluk Allah. Jadi bukan sebatas manusia. Semua makhluk yang paling baik, yang paling mulia, yang paling nomor satu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang bisa menandingi dari keunggulan beliau. Jadi tidak boleh kita meyakini ada orang yang lebih mulia dari Kanjeng Nabi, nggak boleh. Jadi dengan kalau umpama nih dengar ceramah dari Ustadz Kiai, kemudian Kiai ini kok menceritakan tentang Kanjeng Nabi yang memberikan image, pemahaman terhadap orang seolah-olah Kanjeng Nabi itu memiliki derajat lebih rendah dari orang lain, maka itu faqad kafar. Jangan dipercaya. Yang seperti itu kafir hukumnya. Kafir kan? La haula wala quwwata illa billah. Gak boleh. Kita gak boleh percaya. Pokoknya kalau bicara Kanjeng Nabi Muhammad, maka apapun bentuknya, apapun itu unsurnya, dari segala aspek manapun, maka dia nomor satu. Bukan nomor satu, nggak ada yang tidak nomor satu semua. Wajahnya ganteng, paling kan. Suaranya indah, paling in. Ada jenengan sering mendengar suara baca Quran indah, pernah? Maka seindah apapun suara yang dilantunkan oleh seseorang, suaranya Kanjeng Nabi lebih indah. Maka jenengan rugi nih orang ketemu Kanjeng Nabi, rugi. Maka Kanjeng Nabi kan ngendika, wailun liman lam yaroni fil jannah. Celaka bagi orang yang tidak ditakdir oleh Allah bertemu aku besok di surga. Insyaallah yang di sini ini adalah perahu, ini adalah kendaraan yang nanti akan membawa kita bareng-bareng bersama guru-guru kita nanti
kita akan bersama bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi memiliki, dengan kalau berbicara masalah tubuh seorang laki-laki yang keren seperti apa? Yang apa? Ster. Apa? Suspek. Jadi yang dadanya itu ada bataknya di sini, kotak-kotak. Puppy block. Jadi keren. Kalau image orang melihat tubuh yang paling indah seperti itu, maka tubuh kanjeng Nabi lebih indah dari itu. Jadi kalau bicara secara umum orang melihat suspek ya, itu adalah tubuh paling indah. Kanjeng Nabi ternyata tubuhnya suspek, nggak pernah olahraga tapi ya kotak-kotak, nggak kayak Pak Roso gemuk begini kayak. Iya. Berat. Assalamualaikum. Saya mana tadi? Suspek. Kotak. Ya? Kotak. Kanjeng Nabi itu tubuhnya suspek. Kemudian kulit. Seseorang kalau melihat kulit yang paling indah seperti apa kulit itu? Yang masuk lagi ke depan lagi. Masuk. Ya gini. Yang di belakang masuk. Pak Anwar di mana? Jangan di belakang. Sini Pak Anwar. Pak Anwar, gotong Pak Anwar sini. Gendong sini. Pak Anwar, ini nggak terusin saya ngajinya kalau udah sini Pak Anwar. Nah itu biar ini belakang nanti masuk lagi. Sama mana tadi? Sama mana? Kotak-kotak. Kulit. Maaf ini. Kulit. Orang kalau melihat kulit yang paling indah itu warna kulit seperti apa? Hah? Putih mulus. Ya. Jadi kan pernah melihat seorang perempuan yang dandan, biasanya pipinya diputih-putihin, ditambahin kemerah-merahan dikit. Indah nggak gitu? Memang secara fisik manusia, secara umum image orang kalau melihat kulit yang paling indah adalah putih kemerah-merahan. Makanya kenapa perempuan kalau dandan pasti putih ditambahin merah-merah sedikit? Karena memang itulah image orang kalau melihat kulit paling indah ya itu. Makanya di dalam riwayat kanjeng Nabi kulitnya apa? Abyadun musyarrabun bikum bukhumatun. Jadi kanjeng Nabi itu kulitnya putih kemerah-merahan. Itu paling indah, mulus putih kemerah-merahan. Itu paling indah. Udah paling indah. Kanjeng Nabi apalagi rambutnya kanjeng Nabi itu panjang, kadang satu pundak, kadang satu telinga, kemudian ikal gelombang laut. Jadi tidak lurus, tidak binding, tidak kribo, jadi sedengan. Nggak bisa dibayangin karena memang paling indah rambutnya kanjeng Nabi. Jangan kalau pengen nanti ya ketemu, jangan sampai gak ketemu. Mau ketemu nggak sama kanjeng Nabi? Ngaji ngisi kok, insya Allah ketemu. Nah, ini kendaraannya akan membawa kita ke sana insya Allah. Jalannya kanjeng Nabi jalan yang paling indah. Tangannya kanjeng Nabi tangan yang paling indah, paling lembut. Bibirnya kanjeng Nabi bibir yang paling indah. Jadi dalam riwayat bibirnya kanjeng Nabi itu melengkung seperti angka 3. Tapi ya nggak angka 3 bulat begitu enggak. Jadi tidak lurus maksudnya begitu. Kan kalau jadi kan sok cendelengin yang HP perempuan cantik di wong ini. Aku tak takon, bin jelas lagi. Mulut perempuan yang indah seperti apa? Kan dia nggak lurus ya, agak lekuk gitu, tipis.
Gusnya ngerti. Lo jadi sudon ya, lu jangan mau sudon sama lu sudon namanya. Yang gambar no. Ini di bawah ada orang tidak teriak. Sampai derek nangisor deh. Sampai mana tadi? Hidungnya Kanjeng Nabi itu panjang, mancung lurus. Nggak ada yang buat contoh ya. Pesek semua di sini, nggak ada yang panjang ini. Yang panjang istri saya itu agak panjang itu, cuma di bawahnya. Ini nggak panjang. Jadi panjangnya yang nggak kepanjangan juga nggak pesek ya, sedang. Pokoknya besok ketemu aja lah, biar ngerti bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad. Jangan sampai ketemu, jangan turun dari kendaraan, ntar nggak nyampe. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Jadi semua bentuk keindahan maka Kanjeng Nabi adalah makhluk yang terindah. Makanya kita nggak perlu menyombongkan dengan suara, tidak perlu menyombongkan dengan paling benar-benarnya bacaan Al-Quran, nggak perlu menyombongkan. Nggak ada orang yang bisa lebih baik dari Kanjeng Nabi di dalam membaca Al-Quran. Jadi sefasih-fasihnya orang membaca Al-Quran tetap tidak fasih. Udah dinas sama Kanjeng Nabi. Sefasih-fasihnya orang membaca Quran tetap tidak mungkin fasih sempurna. Itu kan Nabi yang mengatakan. Jadi nggak perlu sombong kita baca Quran, suaranya bagus, fasih. Tapi ada aturan yang paling benar itu ya. Kenapa kan jadi mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Jadi saya bicara begini nih, saya membaca sesuai makhraj tapi tetap tidak sesuai dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi paling fasih. Pengen ngerti nggak? Indahnya seperti apa? Indahnya. Orang di dalam hadis itu ada keterangan suara yang paling indah itu adalah suratun Nabi Daud. Nah, suara Nabi Daud. Jadi suara yang paling indah adalah suaranya Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau baca wahyunya Allah itu daun lagi jatuh nih di pertengahan jalan. Kok Nabi Daud baca wahyu itu daun balik lagi tuh, kepengen hidup lagi dengerin suara lantunannya Nabi Daud. Sampai menggambarkan seindah itu suara, tetap suara Kanjeng Nabi adalah suara terindah. Wajahnya Kanjeng Nabi ganteng. Di dalam Al-Quran yang dijelaskan Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Bahkan diceritakan ketika para permaisuri Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf itu megang pisau, megang buah. Ketika melihat Nabi Yusuf yang dipotong karena tangannya nggak sadar. Ayatnya memang Pak ayatnya mas. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara illa malakun karim. Kalau nggak salah beritanya, kalau salah dibenerin. Agak kurang hafal ya. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf itu megang besok, kepala tangannya diiris-iris. Dia mengatakan, sungguh ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia ini. Saking ganteng banget. Ya, sampai digambarkan di Al-Quran seganteng seperti apa coba Nabi Yusuf. Sampai orang lihat, sampai potong-potong tangannya sendiri pun ganteng banget ya. Di sini ada yang pernah Pak Amar liwat, ada perempuan lagi nyel besok mau ngiris tangannya, ada cerita begitu. Dilempar ya. Kayaknya belum pernah ada cerita begitu ya. Seganteng di sini paling ganteng kan Bang Erik lah ya. Seganteng-gantengnya Bang Erik, tetap isinya kalau lagi ngiris bramang ya bramang yang diiris, nggak tangannya enggak. Kan begitu. Lah, kan begitu luar biasa tuh gambarannya gantengnya Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari
dari Nabi Yusuf. Makanya jangan sampai nggak ketemu. Kita insya Allah semuanya ketemu kanjeng Nabi insya Allah. Semuanya. Jadi ini akidah, ini penting banget. Tidak boleh kita meyakini ada makhluk yang dalam segala aspek apapun kok lebih baik dari kanjeng Muhammad. Ilmu kanjeng Nabi paling tinggi-tingginya ilmunya. Ma'rifat kanjeng Nabi adalah satu-satunya makhluk yang paling ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli hakikat kanjeng Nabi adalah satu-satunya manusia yang paling hakikatnya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa menandingi dalam segala aspek. Jadi saya pernah mendengar soalnya, ini real masalahnya. Ini pelajaran penting saya sampaikan. Ada cerita ulama yang mengatakan bahwa suatu saat kanjeng Nabi ada seorang yang mimpi kanjeng Nabi itu ngaji dengan orang. Jadi ini kan indikasi seolah-olah kanjeng Nabi itu ilmunya lebih rendah dari orang lain. Ini kafir ini. Kafir. Takut kafir kalau meyakini seperti itu kafir. Itu harus taubat, harus syahadat kembali. Kita yang mendengar nggak boleh percaya. Itu nggak mungkin cerita benar, nggak mungkin. Pasti cerita dusta pasti. Karena kan di Nabi itu tidak bisa ada cerita apapun yang dalam satu sisi kok kan di Nabi lebih tinggi dari orang lain. Ya kan di Nabi ada orang lain lebih tinggi dari Nabi. Kan di Nabi itu pasti paling tinggi. Satu. Kalau seperti itu mah gampang. Tapi yang rumit itu ketika seseorang membaca hadis, kalau enggak memiliki nur keimanan, maka akan akidahnya meleset. Kan banyak sekali hadis yang menceritakan tentang riwayat sahabat. Saya contohkan yang sangat ditakutkan orang ketika membaca hadis ini, memahami hadis ini, nanti punya rasa seolah-olah kanjeng Nabi itu di bawah orang lain. Saya contohkan. Jenengan pernah sholat li syukril wudu, pernah nggak? Pernah sholat li syukril wudu? Kan ada sholat namanya as-sholat li syukril, sholat sunnah li syukril wudu. Jenengan wudu jam 11:30, zuhur masih setengah jam lagi. Setelah jenengan wudu, sholat sunnah, mensyukuri jenengan diberi nikmat oleh Allah, wudu disyukuri dengan sholat, namanya sholat disyukuri wudu. Asal usulnya dari mana sholat disyukuri wudu? Sahabat Bilal, ngerti sahabat Bilal? Kenal ya sahabat Bilal? Muadzinnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mendengar suara telompah nih. Kalau dulu tuh sandalnya tuh kayak kayu. Kalau bakyak ya, kalau jalan kan keroklak gitu ya, namanya kayu kan bunyi keroklak. Itu suara bakyak, suara telompahnya sahabat Bilal itu terdengar di surga. Kemudian sahabat Bilal ditanya, ya Bilal, kamu itu punya kehebatan apa kok sampai sandalmu krumu ning swarga itu? Sahabat Bilal, saya kalau setiap habis wudu sholat sunnah, saya tanya, ini sholat sunnah di syukril wudu yang ngajarin kanjeng Nabi pas Sayyidina Bilal? Yang ngajarin siapa? Ya ini bukan sunnah, bid'ah namanya. Kan bukan kanjeng Nabi yang ngajarin, tar dulu aja bapak bid'ah, makanya belajar yang luas. Sahabat Bilal. Tapi ngapunten, ini harus kuat, imannya harus kuat, akidahnya harus benar. Kan kalau secara realnya kejadian itu seolah-olah kan sahabat Bilal punya kelebihan ya, yang kanjeng Nabi nggak melakukan. Paham nggak nih? Ini jangan sampai ada rasa dalam hati seolah sahabat Bilal lebih hebat daripada kanjeng Nabi. Amin. Ini harus dihilangkan. Karena pada hakikatnya kanjeng Nabi yang ngerti itu atas takdir Allah. Yang pada hakikatnya kanjeng Nabi ngerti lebih dulu sebelum sahabat di. Paham gak? Paham gak nih? Nah,
Ini penting karena banyak hadis begitu. Ada sahabat yang kemudian ketika ada, kalau dulu sahabat dulu kalau jamaah itu tidak pernah, kecuali semua sahabat itu pasti berjamaah dengan Kanjeng Nabi. Kalau berjamaahnya pun mulai dari takbir mereka. Jadi sudah nungguin dulu di masjid, Kanjeng Nabi masuk baru sholat. Jadi mereka itu bareng takbirnya sama Kanjeng Nabi. Ada sahabat telat, lari ngejar bareng takbir sama Kanjeng Nabi. Alhamdulillah ditakdir keburu. Jadi ditakdir keburu bisa. Maaf, keliru. Orang itu ngejar jamaah dengan Kanjeng Nabi, kemudian pas banget mengikuti rukunya Kanjeng Nabi. Jadi ngejar rakaatnya Kanjeng Nabi, pas ketemu di rukunya Kanjeng Nabi. Ada ruku berarti kan dapat satu rakaat. Ketika ruku bareng Kanjeng Nabi, sami'allahu liman hamidah, Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah. Ini orang, ini sahabat nih, nggak diajari Kanjeng Nabi, tapi karena bersyukur alhamdulillah saya bisa menjumpai barang rakaat pertama dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya bersyukur ketika i'tidal. Kanjeng Nabi sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan ujiannya orang-orang yang memuji. Kemudian ini orang bersyukur, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nambahin begitu sendiri tuh dia orang. Ini sahabat nambahin sendiri. Nah, ketika Kanjeng Nabi selesai, kemudian balik kanan. Tadi siapa tuh ketika yang i'tidal baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Siapa? Pada ketakutan tuh. Pada ketakutan, takut dimarahin, itu kan nggak diajari. Nggak ada yang tanya lagi siapa yang tadi baca. Saya ya Rasulullah. Kenapa? Cerita begini. Saya bersyukur pada Allah. Saya menjumpai rakaat bersamamu. Tahu nggak kalian? Ketika kamu baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu langit gelap. Gelap kenapa? Gelap kenapa? Malaikat penghuni langit turun ke bumi. Kenapa? Melihat kemuliaan bacaan ini. Ingin berbondong-bondong menyambut kemuliaan bacaan ini yang diangkat oleh malaikat. Jadi bacaan ini mulia. Bid'ah nggak ya? Bid'ah nggak? Ya bid'ah. Ya kan Kanjeng Nabi ngajar, ya bid'ah itu. Secara dasar ya bid'ah. Kanjeng Nabi kan ngajari. Tapi kan Kanjeng Nabi mengisbat. Kalau bahasa kitanya mengisbat. Nah, hadis kan banyak ya, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriri. Sahabat yang melakukan, Kanjeng Nabi yang menetapkan. Takriri itu Kanjeng Nabi yang menetapkan. Bagus. Kan sahabat yang melakukan, tapi Kanjeng Nabi yang mantap. Orang ngobatin baca Fatihah, ada air, bacain Fatihah buat obat. Itu bukan Kanjeng Nabi yang ngajarin sahabat. Ya dilaporin ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabat bid'ah melakukan sesuatu yang kau tidak ajarkan. Emang kenapa ya? Cerita. Kita sedang dalam perjalanan ketemu seorang seorang pemimpin kabilah, seorang pemimpin saya Pak RT lah ya. Ketemu Pak RT, jahat dia. Nah, kita kelaparan, kemudian minta tolong nggak boleh. Suatu ketika si Pak RT tersengat kalajengking. Kemudian Pak RT melihat sosok sahabat ini, kan orang baik itu tahu nggak? Walaupun orang jahat itu ngerti. Wajahnya orang baik itu kenal. Ini Pak RT, itu yang tadi datang itu bukan orang jelek, itu orang baik pasti. Coba panggil kembali, panggil. Pak, bisa nggak ngobatin ini? Saya sangat kalah jengking, udah sakit banget, udah bikin.
Udah, tapi ada jangan syarat. Saya kasih hadiah 10 ekor kambing. Yus beres. Kemudian di sahabat ada salah satu sahabat maju ngambil air. Apa ini baca? Nggak rumit-rumit kok ini baca, Pak. Kalau Pak Anwar kan ngobatin orang bacaannya macam-macam banget. Yang rumusnya sulit lah, saya juga nggak ngerti rumusnya apa itu. Ya, yang puasa 10 hari 10 malam, 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum, akhirnya kurus. Kan banyak orang begitu ya. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai. Nih obat, di sok buat obat, minum apakah diusapin, sembuh. Akhirnya kemudian dikasih hadiah 10 ekor kambing. Ini sahabat yang lain kan bingung, ini halal nggak ini kambing? Ini halal nggak? Ini kan ini ya nggak diajarin Rasulullah. Ini apa? Ini nggak, Rasul nggak pernah ngajarin begini. Dilaporin Rasulullah. Ya Rasulullah begini. Kan jadi pernah nanya, udah sini, aku jeruk bagiannya. Saya minta bagian kambing itu ya Rasulullah. Sahabat yang melakukan, tapi kanjeng Nabi yang takrir, yang menentu, yang mengiyakan, bagus. Akhirnya nggak masalah. Ini sampai mana ini? Sudah sampai ke situ. Hah? Ini sedang membahas apa tadi sampai ke situ? Masalah akidah, keyakinan kita tidak boleh meyakini ada seorang makhluk satupun yang lebih baik dari kanjeng. Nah, saya kembalikan, kalau sebatas bahasa orang mencerita tentang ini ada orang lebih baik dari kanjeng Nabi, kafir jelas. Yang lebih baik itu yang kayak tadi tuh, baca kitab, baca hadis kok ini hebat banget ya Said Bilal ya, luar biasa ini. Nah, hati-hati di bahasa itu tuh, paham ya nih? Hati-hati dengan bahasa itu, takutnya punya rasa dalam hati buat sahabat, seolah-olah sahabat Bilal lebih hebat dari kanjeng Nabi. Padahal secara hakikat semua yang dilakukan oleh sahabat walaupun tidak dilakukan oleh kanjeng Nabi, hakikatnya kanjeng Nabi sebenarnya lebih tahu lebih dulu. Makanya kanjeng Nabi tinggal menentukan iya benar, kan begitu. Emang pada hakikatnya lebih tahu, kanjeng Nabi lebih tahu. Terus kita lanjut. Itulah kanjeng Nabi. Makanya kita itu jangan sampai nggak ketemu kanjeng Nabi. Nah di sini ada satu syair yang menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Kalau Muhammad Rasulullah Abdi wa ala Rasulullah Mamti. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammad Rasulih ila kafatil khalqi wa abdi. Jadi kan Nabi diutus untuk seluruh makhluk sealam dunia. Jadi kan Nabi adalah utusan bagi semua makhluk, manusia, yang Islamnya, yang kafirnya, yang Yahudinya, yang Budanya, makhluk bukan? Berarti kanjeng Nabi diutus untuk mereka bukan? Kanjeng Nabi berarti milik mereka bukan? Kanjeng Nabi diutus untuk seluruh makhluk, jin makhluk, setan makhluk bukan? Berarti kanjeng Nabi milik setan bukan? Gimana ya Gusin, apa sih? Kanjeng Nabi milik setan. Ya secara teori ya memang seperti itu. Kanjeng Nabi adalah utusan bagi seluruh makhluk, semua makhluk. Makhluk yuk semuanya. Kenapa? Kala jengking, semut, kayak ular koros, kuntilanak, pocong, ini makhluknya Gusti Allah. Cuman kan itu bohongan sebenarnya, enggak ada pocong ditipu sama sinetron. Kebanyakan nonton sinetron itu. Enggak ada pocong, enggak ada makhluk yang ada di dalam ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an. Jin, manusia, setan, enggak ada pocong. Pocong mah Anwar nonton TV, TikTok ya, TikTok. Jadi kita itu jangan rakus, jangan serakah. Sebab apa? Kanjeng Nabi itu milik semua makhluk. Ini kita ketemu orang di jalan, di pasar,
ketemu orang mabuk, ketemu orang yang pelacur, katakanlah perempuan pelacur, kemudian kita tuh rakus, seolah-olah kanjeng Nabi itu hanya milik kita. Kita ketemu mereka seolah kita lah yang paling suci, kita lah yang paling ahli surga. Asal saja lewat kemudian ketemu orang lagi mabuk, neraka ini si surganya. Ini bisa-bisa dibalik sama Allah. Kanjeng Nabi itu milik semua makhluk. Kanjeng Nabi itu milik semua makhluk. Dan kanjeng Nabi sayangnya kepada semua makhluk. Artinya siapapun mereka, sebejat apapun itu disayang oleh kanjeng Nabi. Makanya hati-hati. Ini salah satu ajaran yang paling saya tekankan kepada jamaah. Jangan sombong. Teman-teman udah istiqomah ngaji, punya ilmu banyak, mulai tulang di pos ronda ada yang wah kaplean, kemudian lewat top pengorbanan ini surga surga ini gitu. Nah dulu jangan gitu. Semua disayang oleh Rasulullah. Kalau mereka mendapatkan kasih sayang kanjeng Nabi, mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi, mendapatkan doanya kanjeng Nabi, bisa jadi kan takdir Allah tidak tahu. Kita nggak ngerti. Kita sekarang ngaji, ya kan sekarang, ya enggak? Kan sekarang, entar nggak tahu. Bisa jadi yang pada tukang mabok, bisa jadi yang pelacur, yang senangnya di pos ronda gaplean, kemudian hari esok mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian mau ngaji istiqomah, ternyata kita yang ngaji sebab karena sombong akhirnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika bertemu dengan orang yang tersungkur di tempat sampah karena mabuk. Jadi mabuk kan mabuk akhirnya jungkel di tempat sampah. Kemudian ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus takut, ya Syekh, saya ingin bertanya kepada engkau dengan 3 pertanyaan. Silakan. Beliau ini tukang mabuk ini nyusepi yang tempat sampah. Ya Syekh, apakah Allah itu mampu? Sampai Qadri jawab, mampu. Tanya lagi, ya Syekh, apakah Allah itu mampu? Mampu. Ditanya sama itu. Saya dulu jawabannya juga sama, mampu. Ini kalau nggak paham kan nggak ngerti ya. Jadi makanya ada ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Yang namanya hakikat. Jadi nggak cupet lah bahasa begini, jangan nggak cupet. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, ya Syekh, apakah Allah itu mampu? Pingsan. Bisa ini gemetar sampai lemes sampai pingsan. Nggak sanggup, yang ketiganya nggak sanggup. Loh, ini muridnya kenapa ini ditanya apa kok sampai begitu? Ya Syekh, kok ditanya apa kok sampai begitu? Cerita. Saya waktu berjalan jawab begini, itu tadi orang yang mabuk nanya ke saya. Yang pertama bertanya, apakah Allah mampu? Apakah Allah mampu mengampuni dosa saya? Ya otomatis Allah mampu. Yang kedua nanya lagi, apakah Allah mampu menerima tobat saya? Ya saya untuk ini mampu. Ini yang ketiga, yang serem, yang membuat Syekh Abdul Qadir Jilani sampai nggak kuat, sampai lemes, sampai bergetar, sampai pingsan. Ya Syekh, apakah Allah mampu merubah engkau jadi saya jadi engkau? Siapa yang sanggup menjawab seperti itu? Kalau orang mukmin takut, Pak. Makanya kalau orang mukmin yang benar-benar ngaji ngeresep kemudian jadi iman, nggak bakal berani meremehkan orang. Nggak bakal berani. Karena apa? Hidup adalah takdir Allah, bukan apa yang kita mau.
Makanya orang ngaji itu cuma satu yang mesti harus kita tumbuhkan dalam hati kita, yaitu bersyukur. Selesai. Gak usah merasa paling benar, gak usah merasa paling pinter, gak usah merasa paling ngaji, gak usah merasa berilmu, gak usah merasa paling soleh, gak usah merasa paling hebat. Ketemu orang yang biasa saja. Muliakan orang lain seperti hanya seolah-olah mereka itu sama seperti kita, bahkan bisa jadi lebih mulia mereka daripada kita. Jadi begitu, ngeri ya. Masya Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang. Walaupun sudah istiqomah ngaji ya, tetap hati kita rendahkan. Justru Imam Ghazali mengatakan, idza zada ilmi zada jahli. Padi semakin berisi maka semakin merunduk. Itu peribahasa Imam Ghazali itu. Idza zada ilmi zada jahli. Jadi semakin bertambah ilmuku, kata Imam Ghazali, maka saya justru semakin merasa bodoh. Itu rumus ya. Berarti keputusannya begini, hasil akhirnya atau kesimpulannya begini. Orang kalau berhasil ngajinya karena niat yang baik dari rumah butuh ilmu, kemudian ngeresep ke hati, kemudian yang ngajar secara khusus, yang ngajar ikhlas karena Allah, sumber ilmiah yang diajarkan jelas, yang ngajar punya sanad ilmunya dari Rasulullah, kemudian menjadikan efek manfaat terhadap yang mengajarkan dan yang diajarkan, maka endingnya yang mengajar, yang diajar, mereka pasti memiliki hati rendah diri, nggak mungkin merasa lebih baik dari orang lain. Itu pasti. Jadi kalau jenengan ngaji kemudian keluar kok malah tambah petantang petenteng, berarti ngajinya tidak berhasil. Semakin ngaji ngeresep nancep di hati, semakin rendah dirinya, semakin nggak berani merendahkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai mana ke situ-situ ini? Kanjeng Nabi diutus kepada seluruh makhluk. Jadi kita harus sadar bahwa kanjeng Nabi itu milik semua orang. Pemabuk pun memiliki Rasulullah. Sama-sama umatnya kanjeng Nabi. Terus bagaimana caranya? Ya kita jalani sesuai dengan rumusnya. Ada orang yang melakukan secara syariat keliru, kalau mampu kita kasih tahu, kita luruskan. Yang penting prinsipnya jangan sampai disalahkan. Karena dengan alasan apapun orang salah disalahkan, yang menyalahkan itu adalah kekeliruan. Amin. Jadi gak boleh orang menyalahkan, karena hakikatnya semua takdir Allah. Orang sedang melakukan kekeliruan, itu hakikatnya takdir Allah, gak boleh disalahkan. Kalau disalahkan berarti sama kita menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah. Kemudian bagaimana? Kita harus bersikapnya diluruskan, karena ada perintah dari Allah. Kalau ada orang keliru secara syariat, kita dianjurkan untuk meluruskan tanpa harus menyalahkan. Pak Anwar lewat di depan saya naik motor. Saya kebetulan di rumah. Pak Anwar lewat di depan rumah. Ada perempuan cantik lewat. Pak Anwar keliru gak ya? Gak usah susut lah. Ngeliat, matanya ngeliat. Gimana nih tadi yang bilang gitu. Kan itu dosa. Salah, keliru ya. Saya kan ngeliat tuh Pak Anwar keliru. Ya, secara hakikat itu takdir Allah. Pak Anwar melakukan kekeliruan. Secara syariat ya, memang secara syariat kita harus meluruskan keliru. Cuman prinsipnya jangan sampai menyalahkan. Pak Anwar, goblok orang mau tahu ngaji pokoknya. Umpama nih, tolol, mau ngaji gue ya, neraka gue ya bener gue. Wasar menungsa, random tak, umpama ya. Itu namanya menyalahkan, ya bu. Yang benar itu meluruskan. Kamu tuh Pak Anwar, ngopi nenek ngopi. Kamu kan Pak Anwar, kulo pernah ngaji kalau busek, jere sih. Jadi gue mau cunang kita nih belum wedun dulu kena, jadi rapi, jadi dosa, mau mereka matanya burem, jadi
Wah akhirnya katarak tuane. Harus katarak kepurung baca misalnya katarak ini. Orang bercanda misalnya. Jadi caranya begitu. Jangan disalahkan, dirusak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan Nabi itu diutus semua makhluk. Jadi kita jangan serakah. Orang pemabuk pun dia memiliki Rasulullah. Kita harus menganggap mereka itu adalah umat Nabi Muhammad. Kita muliakan secara kemanusiaannya, secara keumatannya, secara syariat perilakunya ya kita lurus. Bisa dipahami kan? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu syair yang menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Jam kita mana? Aku udah jadi. Oh jam 9 dan seberapa jam lagi lah. Selesai ini, insya Allah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Lamiyah ini kalau bahannya bahan basit ya. Biasanya kalau kita di Jawa ini buat puji-pujian. Lam yahtalim qattu dhaha mutlaqan abada wa ma tasha'a aslan fi mada zamani minhu ad-dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi hasani. Biasanya buat puji-pujian. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Kanjeng Nabi tidak pernah tersirat sedikit pun dalam pikirannya berpikir kotor. Tidak pernah. Ini bahasa kitabnya ini tidak pernah ngimpi jima. Tidak pernah. Lam yahtalim itu ngimpi jima. Artinya nggak pernah berpikir kotor sama sekali. Pikirannya itu bersih. Kenapa bersih? Sebab pandangannya bersih. Pikiran kotor itu sumber paling pokok itu sebab karena pandangan. Jenengan kenapa pikiran yang ngeres bae sebab sering delengi wong jadi kotor bae pikirannya. Kanjeng Nabi gak pernah melakukan sekalipun maksiat melihat perempuan itu tahu. Gitu kan? Sehari berapa kali? La haula wala quwwata illa billah. Amin ya. Insyaallah. Makanya matanya suci. Matanya suci, pandangannya selalu baik, pikirannya baik. Makanya kalau enggak Imam sampai kalau enggak salah, Imam Haddad atau siapa ya Allah. Ada ulama mengatakan, saya Najmuddin Al-Qurdi ya alim masyaallah. Dia mengatakan dia itu dalam segala fikul hal, dalam setiap tingkahnya beliau selalu menundukkan kepalanya. Jadi ketemu mana tamunya tetap menunduknya, nunduk. Nah jalannya nunduk, itu jadi nggak pernah meluruskan pandangannya ke depan, melihat sesuatu ya, menunduk terus. Ya bro, kalau secara logika begini kita kalkulasi, ya benar. Jangankan bicara medon lah ya. Jenengan. Muka suatu dulu. Apa? Lalu sebab karena saya memandang ini di antara orang bertiga wajahnya berbeda-beda. Yang satu semringah, yang satu cemberut, yang satu meringis baik. Ini karena saya memandang di semringah di akeh duit baik. Kecemburut nah ya utangnya akeh. Meringis bagi kebelum kapan ya. Pikirannya ngeres karena ndeleng sih. Ya enggak? Coba nek merem, orang pikiran apa? Ora weruh. Dengan sehat Mas Agus sehat alhamdulillah. Karena enggak melihat wajahnya, yuk alhamdulillah yuk diterima. Karena saya melihat sehat Mas Agus, alhamdulillah wajahnya bersih. Percaya alhamdulillah mesti kakek utangnya. Pikirannya seperti itu. Tahu ya? Makanya jangan banyak lihat mana. Berarti akan mulai.
banyak memejamkan. Jadi kan Nabi nggak pernah punya pikiran tersirat berpikir ngeres sedikit pun. Nah, berpikir jelek, berpikir ngeres itu karena pandang. Makanya ninggalannya bisa yo pandangannya ke bawah, jangan kanan kiri. Nah, enggak ke bawah itu kan bisa jalan. Kecuali merem. Nah, merem yo nabrak. Utawa yang merem jalan orang dari jauhan ada terlihat kelip di ono sing bening. Ketika akan mendekat merem delak. Lewat menek maning. Ya seorang nabrak. Ini kadang-kadang kata saya itu benar-benar begitu. Ya kalau ada tanda-tanda di dari jauh, terus perak merem. Konis lewat melek maning. Tapi nek dalam keadaan pelan, lu nyetir banter yo tetep melek. Ini wajib dideleng. Kita mensyukuri atas apa yang diciptakan oleh Allah. Tahadus binikmat. Dia melihat sesuatu keindahan dari Allah. Ya, keindahan kan itu keindahan yang maksiat kalau dilihat. Loh kalau bojone biar tau kayak gue. Ini kadang-kadang kenapa seorang laki-laki tidak sanggup menyatakan diri bahwa istri saya adalah wanita tercantik. Kenapa nggak sanggup? Kenapa? Lebih sering melihat perempuan lain dibanding melihat wajah istri sendiri. Aku yakin lah. Gimana? Ya tenang. Sering-seringlah lihat wajah istri. Kumpul bareng, jago, deleng. Dia sekotor. Lihat istriku. Lihat istri. Nanti suatu saat istri kita pasti yang tercantik. Lagi sing dideleng ini jowo wae. Yo lumrah kan pengen kawin maning. Lagi dideleng ini jowo wae. Ya, wajar ya. Orang gimana ini istri saya begini. Ya sampai memang nggak pernah bergaul dengan istri dengan baik kok. Nek karo wedok liya cewek ngobrol, takone macam-macam. Giliran karo wedok ora tau ngobrol. Wong e ono wae teko. Biasanya kelambiran sendiri. Ya Allah istri. Jadi seringlah lihatlah saya. Jadi satu-satunya wajah perempuan. Ampun yang keliru dulu. Ada beberapa wajah perempuan yang dilihat tidak dosa. Pertama, kakek, nenek, ibu, mertua, kemudian istri, anak, satu lagi ini masih saudara kan? Itu dilihat nggak dosa. Cantik banget dek, nggak masalah. Sama adik kandungnya sendiri ya. Istriku tercinta, kau memang bagikan bidadari gue. Pernah nggak begitu mata? Ya pantas istrinya mau baik. Jangan salah jenengan kalau lagi berjalan sama istri, jenengan lagi bonceng istri. Jenengan kalau mau kali-kali saja jenengan pelajari, jenengan coba melirik ke belakang. Maka sorot mata istrimu sangat ajab terhadap jenengan. Dan jenengan melirik sedikit aja kepada perempuan, maka pelototannya luar biasa perempuan. Jangan melek. Jadi teman-teman bicara sama istri itu memperhatikan. Cuman istri itu diem Pak, diem. Hanya dia menahan lara dalam hati. Mulai tekan rumah istri menjawab baik. Itu bisa jadi karena itu. Kalian jangan hati-hati dalam jalan yang bonceng bojo. Ya memang pada dasarnya nggak boleh. Maka mulai sekarang lebih banyak pandang wajah istri daripada melihat wajah di luar, sehingga cinta kita terhadap istri semakin tumbuh, tidak semakin pudar. Masalah kan repot, orang semakin tua umur pernikahannya itu kadang-kadang cinta semakin jadi mantuk-mantuk kan. Koyong iya nih. Ojo main pudar itu harus semakin cinta itu. Bahaya makin pudar. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani, kanjeng Nabi tidak pernah menguap. Orang tua ngop. Wah. Orang tua ngop karena hakikatnya tasa'ub minasyaitan. Saya menguap itu adalah dari syaitan. Makanya kalau nguap tutupin pakai tangan kiri, pakai dohirnya tangan kiri. Dohir ini dohir. Pakai benar dohir, ini dohir. Tangan itu ada batinul kafi, ada dohirul kafi. Ini batin kafi dulu. Sesuatu yang tidak terlihat namanya batin. Yang nanti di dalam hukum fikih akan menjadi penentu ketika yang batin ini menyentuh kubul batal. Perhatikan, ini batin namanya, yang nggak kelihatan batin. Berarti yang kelihatan tuh dengan wis wudu undilane ku marane gatel. Waduh. Duh, cepet. Ora mari mlebu mung jero karo piye? Geruk ora batal. Ora batal. Sebenarnya jangan pakai ini. Pakai ini, kepeli. Dan mari. Ora batal. Tahu kan? Ora batal. Ya enggak, gue fikir ntar ada pembahasan sendiri. Ini bicara menguap. Jadi kalau menguap, karena menguap itu berasal dari setan, maka caranya, cara sunnahnya itu ditutup dengan dohirnya tangan kiri, begini. Setelah mau selesai, masih menguap, mau selesai sambil mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setan mental. Wah. Ini yang ketawa ini yang sering begitu. Ini dalam hadis ada. Siapa yang mantasa'aba, barang siapa yang menguap kok berbunyi wah gitu, maka setan setan begitu. Tawa seneng banget setan. Wah, koncoku. Koncoku jadi. Jadi ngesuk menguap aja itu. Tutupi, jangan bersuara. Alhamdulillah bersyukur. Lu kan banyak orang nguap bersuara ya? Banyak. Gak ditutupin, udah begitu bangun tidur, belum sikat gigi, sinang sandingi wisor karu-karuan. Semakbut dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Ajnabi itu kulitnya tidak bisa tersentuh tersentuh serangga, nggak bisa. Jadi saking lembutnya, saking sucinya, saking lembutnya. Jadi kalau saya kasih gambaran sebenarnya nek ada katakan apa ya, lalat nempel ke pleset. Ada lalat nempel di tangan itu pleset. Saking lembutnya, kebayang nggak lembutnya sebentar? Karena kalau ada lalat nempel, pleset nggak? Orang pleset malah sejam nempel, lengket yang perangko. Ada nyamuk, oreso pleset, bahkan nggak nyentuh sama sekali, karena memang dijaga oleh Allah dari kesucian. Jadi ini wong kok sering ditempeli lembut, atau sering ketempelan apa? Lalat, atau sering tempelan serangga, itu tondo-tondo dosane akeh. Omongane urung adus, wis lembute pada nemplok. Jadi ini semua pada dicokot dilembuti urung adus kok. Jadi kan dinati lah tahu ketempelan. Kayak apa ya, Masya Allah. Kayak apa lembutnya kulitnya kan ya. Nah kita melihat perempuan yang kulitnya mulus saja udah geleng-geleng ya, apalagi ngeliat kan Nabi. Ya tetap usah indah-indahnya kulitnya perempuan yang ya memang standarnya kulit yang mulus itu perempuan memang ya. Ya enggak? Sepakat enggak ini? Sepakat. Takutnya entar saya doang. Mesti saya dengar masalahnya. Kalau sepakat kita semua kita. Sepakat ya? Ya sepakat. Jangan sampai nggak sepakat, isi saya dengar. Bahaya entar. Ya selembut-lembutnya, seindah-indahnya kulit perempuan yang menurut image kita itu
ya kulit perempuan lah yang indah, maka kulitnya Kanjeng Nabi itu lebih indah. Terus pokoknya ketemulah, besok ketemu. Aja nggak sempat ketemu, jangan sampai kita ketemu. Karena Pak Anwar ini tunjuk nama. Pak Anwar kenal kan Kanjeng Nabi. Kok yang Kanjeng Nabi kayak ini? Ya itu masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Kanjeng Nabi itu depan belakang sama. Jadi Kanjeng Nabi itu depan belakang sama, artinya depan belakang itu sama. Bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Jadi kalau ada orang di belakang mau nggaplok, tahu kan? Kanjeng Nabi tahu. Sama, Nabi juga sama. Sama lah, hampir mirip dengan Mas Nabi. Jadi depan belakang sama. Kalau ada yang belakang mau nggaplok, tahu Mas Agus. Karena kebetulan di depan cermin. Nah, begitu. Jadi kan Nabi itu berarti secara bahasa kita itu Kanjeng Nabi sakti enggak? Sakti, paling sakti. Paling sakti. Itu tanpa ilmu gaib ya. Kalau Pak Anwar kan bisa begitu karena bantuan jin. Pak Anwar bisa begitu tapi karena bantuan jin. Oh, apa kowe? Anak jin yang sebelah. Anak-anak buri yo no. Jadi aja belum teleponi dukun sampean. Mas Agus, kamu tadi di sini saya tahu. Kamu bawa mobil Avanza kan? 2 orang kan? Kamu sama istri kan? Padahal saya istri di mobil, aku bisa ngerti ya. Tadi kamu lewat Tanah Abang kan? Gak lewat pasir. Ngerti gini kan? Aja gumon. Ini gumun sampai kok metu duit yang sesuai ada jutaan. Tek tanah hidul sampai rumah dukun. Dilemboni namanya. Aku ini gedek banget rumah dukun. Aku sering masalah ketemu orang seperti itu. Sering ketemu dukun saya. Jamaah saya itu ada. Yang ya anaknya lah, kasus anaknya begitu ini. Udah saya bilang jangan orang pinter. Ternyata dukun beneran. Emasnya kejual, antrinya kejual, wali kejual ya. Datang ke rumah, kasus begini, bos, dia percaya. Kan kadang kalau dukun begitu tuh. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah begitu nggak? Pernah begitu nggak? Pernah masuk. Berarti kau tahu mungkin kan ya? Jebak malah kena juga. Aduh, orang pinter banget saudara. Aduh, kasus ini efek lapar nih, cocok deh. Kanjeng ini, Kanjeng Nabi itu sakti. Jadi yang percaya orang saya itu, cuma kabeh kan bantuan dulu. Kalau Kanjeng Nabi itu sakti natural, kan dari sononya. Jadi sakti natural. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yara asrubal minhu fi alani. Kanjeng Nabi itu tidak ada asarnya ketika BAB atau buang yang kecil. Jadi kan Nabi kalau buang yang kecil atau ketika berak itu hilang, langsung diserap bumi, langsung diserap. Bahkan ada ulama mengatakan seandainya ada seorang sahabat yang melihat Kanjeng Nabi kok kencing, kemudian air kencingnya bisa dipadahi lah, maka pasti akan diminum oleh sahabat. Kenapa? Airnya Kanjeng Nabi suci. Jadi semua yang ada dalam pribadi Kanjeng Nabi suci. Darahnya Kanjeng Nabi darahnya Pak Anwar najis. Darahnya Mas Agus kotor, najis, blotrok, karuan. Jadi darah Kanjeng Nabi suci. Ummu Salamah arwahnya Kanjeng Nabi itu suatu ketika Kanjeng Nabi habis bekam kan diambil, disimpan di gelas. Ya Ummu Salamah buang. Sami'na ya Rasulullah. Ya, nggih. Tak buang. Bawa ke belakang ning dapur. Darahnya diminum oleh Ummu Salamah. Kanjeng Nabi kemudian masuk ke dapur. Tengah-tengah bekas buangan ketika ora ono ngene. Ya Ummu Salamah,
kemanakan kamu darah? Ube ya Rasulullah. Kanjeng bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, jasadmu tidak akan tersentuh api neraka karena jasadmu sudah campur dengan darah saya. Allahumma. Kita nggak bisa menyatu dengan jasadnya kanjeng Nabi Muhammad, tapi ini adalah kendaraan yang nanti kita akan bisa bertemu dengan beliau. Kita nanti akan bersentuhan dengan tangan beliau. Ya kan orang pengen salaman dengan Nabi, kepengen salaman ya. Ya Allah, ya Allah, ingin salaman. Sahabat Ukasah. Sahabat Ukasah di dalam haji wada, kanjeng Nabi pidato, wahai sahabatku sekalian, kalau di antara kalian yang sekiranya merasa punya tanggungan dengan saya, maka saya akan melunasi tanggungannya. Barang siapa yang merasa saya bersalah dengan Anda, maka saya akan menebus kesalahannya. Sahabat Ukasah berdiri, ya Rasulullah, saya Anda pernah bersalah dengan saya. Apa yang rasa? Dulu ketika perang Badar, engkau ketika menghunuskan tombakmu mengenai badan saya, dan saya terasa sakit, saya masih kerasa sampai sekarang. Terus mau kamu apa? Saya pengen balas dendam. Sahabat Umar dengar itu langsung pedangnya dilorot. Kundulmu, bahasa iki ya. Raimu kanjeng Nabi penclas gasmu. Sahabat Umar namanya memang jawara ya sahabat Umar ya. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, ya Akasa, masya Allah, kok begitu? Apakah kau tega dengan Rasulullah? Saya ini adalah sahabat nomor 2-nya Rasulullah. Suruh kanjeng Nabi, aku besi dibalas, aku besi dipecut, aku besi ditombak, aku besi dikebuki istilahnya. Sahabatnya Ali yang asal, sampai kau tegel karo kanjeng Nabi. Aku ki ponakannya kanjeng Nabi saku wae sini kebuki, aku sing dibalas. Kemudian Sayyidina Hasan Husain, yang asa aku cucunya kanjeng Nabi, aku wae sing disabeti. Kemudian sahabatnya asa orang kanjeng Nabi sing berbuat, maka beliau yang harus bertanggung jawab. Kanjeng Nabi kemudian mempersilahkan, ya silakan pukul saya. Orang ya Rasulullah, dulu ketika engkau tombakmu mengenai saya dalam keadaan telanjang tidak pakai baju, maka saya pun ingin engkau membuka bajunya sesuai dengan kejadian yang dulu. Ya kan ini wah sahabat itu tangannya wis pengen ngebuki kabeh. Ibu kan dengan ora ini dibuka, kelabine dibuka. Sahabat nggak salah tuh meluk kanjeng Nabi, ditambungkan pucuk rambut tekan pucuk sikil. Ternyata itu akal-akalnya sahabat yang rasa pengen menyatukan jasadnya dengan jasadnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, kalau Anda ingin melihat ahli surga, inilah orangnya. Jasadnya telah menyatu dengan jasadku, maka tidak mungkin akan tersentuh api neraka. Semua antara kanjeng Nabi orang yang ini. Ada yang tidak kangen dengan Rasulullah, ada yang tidak rindu dengan Rasulullah, ada yang tidak ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, kudu ketemu. Maka saya mati-matian, ya Allah, ya Allah, saya ini berjuang seperti ini, itu mati-matian karena saya tahu prinsip, saya tahu rumusnya bagaimana kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Caranya seperti ini, ngaji istiqomah sampai mati. Nanti ini menjadi kendaraan kita bareng-bareng dengan guru-guru kita. Nanti kita akan bersama dengan ketemu dengan kanjeng Nabi. Kita akan bersalaman dengan beliau. Kemudian waqad buhulam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya tidak tidur walaupun matanya terbejam. Jadi walaupun merem, hatinya orang merem, hatinya urip, hatinya hidup, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Itu kali kula jenengan. Kalau kita kan matanya merem, hatinya ngorok. Mata merem, hatinya ngorok.
Ya Allah ya Allah, jangan mata kita melek ya hatinya kita merem kok. Apalagi mata kita merem. Makanya tetap dengan alasan apapun selain Kanjeng Nabi tidur kok kakian itu tidak baik. Kasratun naum tumitul qalba. Jadi kebanyakan tidur akan menjadikan hati kita mati. Rumusnya bagaimana? Ojo akan turu. Wah, ngapain lo nang turu? Ya ujung-ujungnya yo angel ibadah juga ora iso. Melek bumi yo ngapa? Ujung-ujungnya ya arep salat yo malas. Rumusnya begini rumusnya. Tetap konsepnya jangan kebanyakan tidur, yang penting jangan maksiat. Itu rumusnya. Ojo akan turu. Yang penting jangan maksiat. Melek bengi, yo ora apa-apa melek bengi. Nek bisa, si penting ojo maksiat. Itu rumusnya. Saya itu waktu kecil pernah di kampung, di kampung. Saya itu dari kecil, Pak. Dari kecil itu memang nggak bisa tidur. Kalau malam nggak bisa tidur. Wah, kesel sama tuh. Wah, itu bengi orang satu angel turunnya. Walaupun awan nggak tidur, siang nggak tidur, bengi nggak tidur saya. Saya itu dalam per hari itu tidur paling 2 jam, 3 jam. Itu tiap hari. Kadang-kadang cuma 2 jam, 3 jam itu paling banyak. Nggak pernah sampai 8 jam ya. Kalau dokter kan mengajarkan begitu ya. Anjuran dokter yang baik itu jangan sampai tidur kurang dari 8 jam. Itu anjuran dokter. Ini anjuran yang Ghazali orang turu 8 jam niat kan awit. Yang Ghazali kalau mantan serem juga ini. Yang Ghazali nggak begitu. Wah kok turu sedina 8 jam, oke, 8 jam banyak ya. Itu podo karo menyanyiakan hidup gitu. Iya, dokter ngajuin 8 jam, jadi Imam Ghazali yang menyanyiakan hidup. Ya jangan tinggal ikut yang mana lah. Ya minimal ya standar lah. Ya jangan kebanyakan tidur, juga jangan kurang di. Ya 8 jam nggak masalah, tapi sisanya buat ibadah. Jangan banyakin buat maksiat. Wis turu 8 jam, koken turu. Ngono sing 16 berapa? 24 kurangi 16 ya. 16 jam isinya deleng wong wedok, deleng TikTok. Apa wae? Ngumpul ngopi ngrasani wong. Bar ngaji lho, bar ngaji. Bar madang kudut kayak terpas sepul kayak lho. Kayak dulu, kayak Mas Agus lho. Oh ya jelas lho. Bar ngaji lho Pak. Ini bagaimana ceritanya? Oh bar ngaji kok yang ngrasani wong. Lho kok maning orang ngaji. Kan secara logika, secara kalkulasi mau ngaji kan habis ngaji imannya kuat, mestinya harus kuat orang ngrasani wong, harus kuat, tidak hebat dengan orang. Ini tetap orang kuat melawan nafsu, tetap ngrasani wong. Ini sebuah tanda bahwa beratnya melawan nafsu, padahal udah disangka dengan kekuatan iman. Oh, mana sih orang ngaji? Ya betul. Mulane ora aneh orang ngaji kok tingkah laku ora bener ya ora aneh. Wong sing ngaji yo kadang-kadang masih ora kuat ya nggih bener. Cuman kan ada nilai plus yang ngaji be walaupun wasra karu-karuan naik kendaraan. Yo nek kendaraane tekan surga yo bareng-bareng mlebu surga. Lah jenengan orang ngambil kendaraan numpak jenengan pengen menjawab orang numpak bis mlaku derek piye guys? Ya numpak bis tekan Jawa ya melu mang. Walaupun yang bis yo bisa macam-macam, ono copet, ono pedagang asongan, ono kondektur sing tukang ngapusi, macam-macam. Ya bener. Nek ngaji sih podo, ini kendaraan macam-macam. Ono sing tukang ibadah, Anwar. Sing tukang sedekah Mas Agus. Sing berjuang semangat ngajak masyarakatnya Pak RT, sing subuh sing sholat duha yang nganggo kunut Mas Agus. Oh nih sing tukang ngapusi klambi abang. Oh apa namanya?
Berarti orang itu ngaku sih. Ya kan macam-macam. Sing ibadah bener kabeh. Kita ada yang ibadah sudah benar, belum ada. Tapi walaupun apapun keadaan kita, kalau naik kendaraan, kita bareng-bareng melu kendaraan, insya Allah nanti bareng-bareng selamat. Allahumma amin. Jadi kanjeng Nabi itu tidak tidur, walaupun hatinya tidak tidur, walaupun matanya terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi tidak ada bayangan ketika terkena sinar matahari. Kanjeng Nabi tidak punya bayangan karena jasadnya suci. Kenapa kok orang punya bayangan? Itu sebenarnya indikasi tidak ada manusia selain kanjeng Nabi kecuali pasti punya bayangan. Kenapa? Sebab tidak ada manusia selain kanjeng Nabi kecuali pasti punya dosa. Bayangan itu indikasi dosa. Mas Agung, Pak Anwar, Mas Agus ngesuk bareng-bareng jejer nang matahari. Sing paling peteng sopo? Yaitu kira-kira sing dosane paling akeh. Dilale Mas Agung harus kelahiran. Dosane paling peteng. Dosane paling akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya banyak, ada cerita kan tentang masalah itu. Wa qalbu qad fawqat 'allata qauman idza jalasu 'inda al-wilayati sifza yada bi muqtada. Kanjeng Nabi itu duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Kanjeng Nabi duduk dengan orang pundaknya sama, kanjeng Nabi berdiri pundaknya sama. Dia anak kanjeng Nabi itu sakti mandraguna, seorang karuan orang sinan dini kan. Jadi apa ya? Tubuhnya itu artinya begini, sebenarnya begini. Kalau secara spesifik bahasa lughotnya itu memiliki makna secara bentuk dohir ya, tubuhnya seperti itu. Tapi secara maknawi ya, kanjeng Nabi adalah satu-satunya manusia yang sangat paling bisa, hanya satu-satunya yang paling bisa mengkondisikan segala bentuk keadaan. Paham gak maksudnya? Kanjeng itu paling bisa ketemu wong miskin, bisa nyenengno miskin. Sabar ya Pak. Ketemu wong sugih bisa nyenengno wong sugih. Pak, sing syukur nggih dadi wong sugih. Ketemu wong ngasih kurang ibadah. Bapak sing syukur nggih, sing mampu golek ibadah. Sing rajin ibadah, jenengan ibadah, jenengan sing hati-hati nggih, atine aja sombong. Jadi kanjeng Nabi itu ketemu sopo masih bisa menjadi mengkondisikan keadaan sebaik-baiknya. Jadi kanjeng Nabi itu manusia satu-satunya paling bisa mengkondisikan keadaan. Jadi ketemu wong sopo, minta solusi kanjeng Nabi selesai. Paham gak sih? Kadang-kadang kalau kayak saya nih, kadang-kadang kan masih ada kelirunya. Wong teko ini ku sambutan ku saestu kula niki benjuk jenengan kae nopo kula niku gadah utang kathah Gus niki pripun solusine nggih tak tulisna wiridan jenengan maca ya rozak kan keliru Pak. Kiai dijaluki tulung neng jamaahe akan utang diwehi ya rozak malah tambah punya. Aja diwehi tulisan ya rozak lorotnya dompet tutupnya kertas abang diwai 20 bungkus, 20 lembar. Tapung. Hah? Iya bayar. Jadi ya jangan ya rusak. Nah, itu saya kasih solusi nggak tepat. Kakek utang solusi ini jadi duit solusi untuk ya rusak. Ya rusak ya bisa baik, tapi kan ya bukapan mandi nih orang baik kebayar. Ada orang begini keliru, tapi kan Nabi nggak pernah keliru. Nabi nggak pernah keliru di dalam menyikapi orang. Semuanya bisa terasasi. Aidal wilayah di sifiyada bi muqtatani. Ketika kanjeng Nabi lahir itu sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi kanjeng Nabi lahir wistihi hitan. Hadal khaswais faqad takun aminan bisyarinain mustaqim. Barang siapa yang bisa menghafalkan syair ini di lam yahtalim qatuto sampai terakhir mau dihafalno, kemudian dijadikan wiridan jenengan lagi santai sore-sore kalau
wiridan gue lam yatali qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mata zaman minhu dawabu balad wa ma waqa'atu babatuna badan fi jismihi hasani. Terus apa? Kok gue wiridan sampean umai aman, motor nengar rumah iku aman. Ayah Pak Fatin motor nengar rumah aman. Berarti memang biasa ngamalan itu. Itu ahli badan insyaallah. Allahumma kulo nggih motor nang rumah ngarep aman terus. Aman ora tau sing karena emang dasarnya orang sing lirik motor elek. Ini motor elek masalahnya. Itu karena saya bukan karena saya ahli ibadah, tapi kan dasarnya motor elek. Motor apa kita mlebu nang jero lah. Gimana teman-teman menjawab. Ya Allah Gusti. Jadi terakhir kita mahal qiyam ya. Gus mau niat banget pengen mahal qiyam secara. Hari mahal qiyam doa, kemudian kita nanti makan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazza al-'arshu taraban washfi bishara واستعد الكشوف هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزل أمه ترى عن فخره